Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru MA DDI Lombang-Lombang serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di hari yang istimewa ini untuk menyaksikan pementasan drama yang berjudul Habibi dan Ainun. Selamat menyaksikan. Kisah mereka abadi dan banyak memberikan inspirasi tentang arti kasih sayang, tentang arti saling menghargai. Inilah kisah perjalanan cinta dari pasangan Habibi dan Ainun sewaktu masa SMA hingga dibuatkan sebuah monumen cinta sejati. Habibi dan Ainun sudah saling mengenal sejak usia 12 tahun. Mereka bersekolah di SMA yang sama. Gak punya mata ya? Iya, maaf gak sengaja. Dasar gula Jawa. Tahun setelah lulus SMA, Habibi menempuh pendidikannya di Jerman, sementara Ainun kuliah di Universitas Indonesia. Hampir 8 tahun berkuliah di negeri orang dan tak bertemu dengan Ainun. Akhirnya Habibi pergi ke tanah air. Ketika pulang ke Indonesia, Habibi dan Ainun kembali dipertemukan. Seolah-olah Allah memang mendukung perjodohan keduanya. Pertemuan yang tak sengaja itu pun terjadi di Taman Asri Yogyakarta. Gula Jawa? Kamu? Boleh saya duduk? Iya, boleh. Kenalin, nama saya Habib. Kalau kamu? Nama saya Ainun. Pertemuan keduanya membuat Habibi terkejut saat melihat perubahan Ainun setelah tumbuh dewasa. Bagi Habibi, Ainun begitu mempesona, seperti jodoh yang dipertemukan. Habibi puluh saat melihat perubahan Ainun, dan benih-benih cinta keduanya pun mulai tumbuh. Jika awalnya Habibi memberikan julukan gula Jawa untuk Ainun, di pertemuan ini akhirnya julukan untuk Ainun berubah menjadi gula pasir. Pernikahan Habibi dan Ainun itu pun digelar pada tanggal 12 Mei 1962. Habibi menikahi Ainun di Rangga Malela, Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Baharuddin Yusuf Habibi,
Saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan Hasri Ainun Basari. Mas kawin dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Hasri Ainun Basari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Saya tidak bisa memberikan banyak hal, tapi yang jelas saya akan menjadi suami yang baik untukmu. Cinta kita sejati. Setelah resmi menikah, Ainun ikut ke Jerman karena suaminya harus menyelesaikan pendidikannya. Beberapa tahun Habibie dan Ainun kembali ke tanah air. Ainun begitu setia menemani suaminya saat menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 dan kemudian menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia saat krisis moneter tahun 1998. Selain setia menemani, Habibie dan Ainun saling dukung pasangannya di saat-saat sulit. Cobaan berat pasangan ini dilalui ketika Ainun dinyatakan menderita kanker ovarium pada tahun 2010. Kedua pasangan ini begitu sabar, begitupun Habibie yang setia merawat Ainun. Habibie yang selalu mendukung Ainun dan memberikan semangat kepada Ainun agar bisa sembuh, dan Habibie yang tak pernah lelah menghibur Ainun agar selalu tetap tersenyum. Cinta kita sejati. Cobaan keduanya pun semakin berat ketika Ainun dirawat di rumah sakit dengan masa-masa kritisnya. Bagaimana kabar Ainun? Alhamdulillah, Ainun baik-baik saja. Dengan kondisi baik sekarang, apakah kamu yakin Ainun akan setia kepadamu? Insya Allah saya. Lalu, bagaimana denganmu Habibie? Saya tidak bisa memberikan, saya tidak
tidak bisa berjanji untuk sebuah perasaan, tapi saya berusaha berjanji untuk sebuah kesetiaan. Kala itu, Habibie sedang membicarakan bisnisnya bersama rekan-rekannya, dan saat itu juga pihak rumah sakit menghubungi Habibie dan mengabarkan bahwa Ainun sedang kritis di rumah sakit. Ainun, saya sangat mencintaimu, tapi Allah lebih mencintai